Pak, waktu diskusi di CNN, Bapak pernah dilontarkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan prosedur dan kawan-kawan. Kira-kira Bapak ada kaitannya nggak? Tidak ada kaitannya, tapi satu frekuensi. Oh, satu jalur ya? Ya, karena teman-teman yang dipelopori Pak Roy Suryo itu juga berjuang demi keadilan tuh. Ya. Pak, Pak Subhan harus saya jelas sedikit. Bapak dari mana? Saya dari Cipinang Berita, Pak. Hah? Dari Cipinang Berita 1. Ini rekan saya semua ini kenal kiri. Cuma saya baru sekali ini ketemu Bapak. Pak, kembali ke masalah tadi, Pak. Yang masalah undang-undang diubah oleh siapa? Oleh KPU itu. Keberatan Bapak itu dalam undang perubahan itu secara Sebentar. Halo. Di lantai 2. Lantai 2 ya. Oke, iya. Lanjut. Ya. menurut Bapak masalah perubahan undang-undang itu, Pak? Oh ya, Ibu Inalim. Bu Inalim. Iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Itu ya. Tolong sampaikan ya dalam forum ini ya. Oke? Saya bagi apa kasih Pak Subhan. Oke. Saya terus Pak ya. Ya. Pak Heri, silakan. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Oke. Mas, seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi, ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu, ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu, ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya Pak Hakim yang baik memutuskan tanpa pandang bulu. Lanjut Pak Hakim, ya, perjuangan anak bangsa demi masa depan dengan kebenaran. Ya, anak sama bapaknya super nekat tapi pengecut nggak berani hadir di persidangan. Ya jelas mereka tidak mau hadir di persidangan itu karena ijazah mereka berdua itu palsu ya teman-teman. Nah, tergugatnya anak SD itu ya yang suka cingkling-cingklung plang-plang ya. Jadi Gibran dan komisioner KPU-nya takut karena merasa salah. Jadi sangat memalukan negara. Gibran hanya ijazah SD, malu-maluin mundur Anda Gibran.
Ya, untuk para hakim, kalau ingin selamat dunia akhirat, bersikaplah yang adil dan memberi keputusan yang adil juga. Ingat, untuk para hakim, kalian itu termasuk wakil Tuhan yang ada di dunia. Ya, kalian harus segera menyelesaikan kasus ijazah Jokowi ini dengan sebenar-benarnya dan menegakkan keadilan kepada Pak Jokowi. Dan juga Gibran dicabut wapresnya, dimakzulkan ya teman-teman. Nah, Bapak Gibran yang saya kasihan, lebih baik Bapak mundur secara hormat daripada Bapak dipermalukan terus. Saya yakin Bapak hidup tidak akan tentram dan damai, lebih baik mundur. Negara tidak memerlukan Anda lagi. Ya, jadi mantap, semoga keadilan selalu memuaskan masyarakat. Sebaiknya nggak usah, pengadilan udah tahu hasilnya pasti lu ulur-ulur waktu makzulkan aja. Jadi Pak Prabowo jangan memberi tugas apapun untuk Gibran. Wapres memalukan, hanya berijazah SD. Ya, negara tidak boleh ada cara-cara tipu menipu identitas, baik itu asli atau palsu, harus segera ditunjukkan. Bila ternyata palsu, maka hukuman yang berat bagi partai pengusung juga harus kena sanksi. Karena terlalu ceroboh atau gegabah bermain dua di negara kita, baik itu ulah berboneka dua Cina yang menyusup di tubuh-tubuh partai, semua harus kena sanksi. Jadi dan harus diadili, karena ini masalah besar negara dibuat main-main oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sekarang atau lusa, semua harus diadili dengan pengkhianatan. Jadi semoga dan sebagai bangsa yang taat hukum seharusnya datang, entah itu dari penjabat orang biasa. Semoga Bapak Hakim bijak untuk mengambil kembali keputusan yang benar, katakan benar, yang salah katakan yang salah. Jadi teman-teman, sudah jelas Gibran gak punya ijazah dengan cara yang tidak baik, sehingga rakyat curiga bahwa ijazah Jokowi dan anak-anaknya harus segera dibuka, paksa negara ikut bertanggung jawab bahwa penjabat tidak berhak sembunyikan ijazah. Karena itu syarat mutlak yang harus dipatuhi, dikarenakan tuntutan rakyat yang harus dipenuhi dan diuji aslian, baik mau masih aktif menjabat atau sudah lengser atau dilengserkan di negara ini. Tidak ada penjabat yang kebal hukum. Ya, jadi kalau memang berkhianat, hukuman mati lebih baik agar kedepannya ada efek jerak. Bagi pengkhianat bangsa, negara tidak boleh main-main. Bagi mana rakyat marah bila dikhianati hukum. Ya, apa yang tepat bagi penipu yang loloskan pemimpin negara ini berbahaya sekali. Bagi kedaulatan negara terkesan dianjak-anjak komplot. Ya, jadi teman-teman, rakyat bersatu, turunkan dari ista wapres ijazah SMP tipu rakyat. Ya, seperti yang juga bapaknya mengambil sikap diam-diam dan bungkam. Ya, jadi negara sedang dikendalikan iblis, sehingga pehebat aparat lembaga negara semua berbuat zalim tanpa rada malu di luar kesadaran. Ya, jelas Pak Subhan jangan mundur demi keadilan, demi mendoakanmu, demi Ando aman dan tentram. Ya, rezim Jokowi harus bertanggung jawab dan jujur mengatakan rakyat berhak ke asli ijazah mantan presiden. Dan juga anaknya, negara ini harus menjunjung tinggi kejujuran dan adili. Bila ini tidak segera diadili, rakyat punya cara sendiri mengadili pemimpin yang pandai berbohong. Kedaulatan di tangan rakyat, berhak periksa keaslian ijazah penjabat-penjabat. Ya, jadi siapapun ya, dia tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Rakyat sudah lama dijajah terus. Saatnya rakyat merasakan keadilan dan kejujuran para pemimpin, tidak yang sok kuasa. Ya, ayo para termul dan lain-lainnya, lihat, saksikan sidang ini. Silahkan protes dan otot-ototan clue hebat ya. Jadi semoga negara dipimpin orang baik dan jujur. Tunggu kehancurannya. Jadi Gibran suruh bayar 125 juta uang buat bayar utang negara, hebat ya. Bilang saja kalau sudah 3 kali enggak dalam pemanggilan sidang maka sah. Jadi
terpidana dan dengan pasal pemalsuan dokumen negara. Ya, saya setuju berantas terus mafia-mafia yang buat kerasahan, kegaduhan masyarakat. Saya bantu doa untuk keadilan kebenaran yang kami dukung. Saya mahan diganting Wapres Gibran. Tidak mutu, tidak berwalutus. Masih banyak orang-orang pintar, cerdas, berkualitas di negeri ini. Ya, semangat Pak penggugat, semoga terwujud sesuai keinginan rakyat sehat selalu. Jadi selamat berjuang, hancur negara ini dengan Jokowi. Gibran kok apa yang belain gak tersang seperti dulu. Ya, muter-muter lagi seperti disukar kata, nanti diarahkan ke PTU IN. Jadi teman-teman, hai Anwar Usmako Diam Saka, ponakanmu terbukti tidak mau ijazah SMA udah bermain curang dalam percalonan Wapres, ternyata yang diperjuangkan tidak punya syarat dokumen. Jadi semoga usaha Bapak Suphan tidak diujakan di alas, tetap sehat dan semangat Pak. Ya, kenapa Gibran dan KPU nggak hadir? Apakah Gibran takut terbongkar ijazahnya? Bagaimana dengan KPU? Apakah KPU ingin bernegara hancur? Jadi teman-teman, ijazah tanda bukti pernah sekolah, bukan tanda pernah mikir. Itu prinsip minimal pernah sekolah. Ya, mantap, senang dengarnya Pak. Tapi hati-hati Pak, nanti ada yang main bilang tetapi waspada Pak. Ya, jelas. Semoga Pak Hakim tetap amanah dan jujur ya teman-teman. Hakim sudah di independen, seharusnya hebat makin. Ya, jadi teman-teman, inilah video kami kali ini.